Father, we thank you. Bapa, kami bersyukur. Yes, Lord. Lord, what we have in you is so amazing. Yes, Lord. Apa yang kami miliki di dalam Engkau sangat indah, Tuhan. Amen. The salvation is amazing. Yes, Lord. Keselamatan itu sangat indah, Tuhan. You gave yourself that we might have this great salvation. Engkau memberikan dirimu sendiri, Tuhan, supaya kami bisa diselamatkan. Father, we've celebrated you today. Kami merayakan Engkau hari ini, Tuhan. Lord, we give this time to you. Kami memberikan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. I pray you're magnified and glorified. Saya berdoa supaya Engkau ditinggikan, Tuhan, dan dimuliakan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen, amen. Wow, wow. You worship here. Saudara-saudara sungguh memuji Tuhan di Beautiful. sini. Beautiful. Sangat sit. indah. You may sit. Pastor Silakan Hendra, duduk. thank you. Thank you for Pendeta Hendra, having terima us. kasih untuk memberi kami kesempatan. What I want to talk to you today about is this great salvation. Apa yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara saat ini adalah mengenai keselamatan yang luar biasa itu. In, let's see, 1 Peter 1, 1 Petrus pasal yang pertama, Peter writes about it and he says, of this salvation, the prophets were searching and trying to see into this salvation. Petrus mengatakan bahwa mengenai keselamatan ini, nabi-nabi itu mencari-cari untuk melihat mengenai keselamatan ini. The prophets could see a day where there was going to be something amazing for man. Jadi nabi-nabi itu sudah melihat bahwa akan ada satu hari di mana akan sangat itu akan terjadi atas manusia. They kept searching the scriptures trying to see into this mystery. Dan mereka mencari-cari di dalam Alkitab itu, di dalam firman itu untuk mengerti mengenai satu misteri ini. There was going to be a grace that was going to come upon man. Akan terjadi karunia yang besar yang akan datang ke atas manusia. And then the scriptures also say that the angels were desiring to look into this salvation. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa malaikat-malaikat pun juga menginginkan untuk melihat kepada karunia yang besar ini. The angels knew there was something coming. Malaikat-malaikat tahu bahwa akan ada sesuatu yang akan datang. You and I are those people. Saudara dan saya adalah orang-orang itu. The prophets, Nabi-nabi, the angels, malaikat-malaikat are seeing something special, sudah melihat sesuatu yang sangat khusus and we have it. dan kita memilikinya. We're the ones that have this something that is so special. Kita adalah orang-orang yang sudah memiliki hal yang sangat istimewa itu. Amen. Amen. I grew up in a denominational church. Saya bertumbuh di gereja yang denominasi tertentu. And when I was maybe about 25 years ago, I began going to Pastor Don's church. Dan ketika kira-kira 25 tahun yang lalu saya mulai pergi ke menghadiri gerejanya Pastor Don. And something was different. Dan saya melihat ada sesuatu yang berbeda. The first few times, I don't know, maybe for a month, Kira-kira yang pertama-tamanya kira-kira sebulan yang pertama, every time I would hear him preach, I would just cry. setiap kali saya mendengar beliau berkhotbah, saya selalu menangis. I couldn't quite put my hand on what it was that was different, Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang berbeda di sini. but I knew it was about my salvation. Tetapi saya tahu bahwa itu mengenai keselamatan saya. I knew it was what I had in Christ. Itu tentang sesuatu yang saya punya di dalam Kristus. And I began to learn Dan saya mulai belajar and realize that what he was preaching every time he would preach dan akhirnya saya sadar bahwa setiap kali beliau berkhotbah was one thing, ada satu hal, Jesus Christ.
yaitu mengenai Yesus Kristus. He was going to preach something about who he is for me, Dia selalu berkhotbah mengenai siapa Yesus itu buat saya, or what he's done for me, apa yang sudah dilakukan buat saya, and who he says I am. dan siapa saya sebenarnya. And I realized I was hearing about the answer to Saya, my menyad- problems, saya menyadari bahwa saya itu akhirnya mempunyai jawaban atas masalah-masalah saya. you're always hearing the answer and the solution. Kita selalu melihat memiliki jawaban-jawaban dan atau solusi-solusi. And I didn't have to remember 7 steps to faith. Dan saya tidak harus menghafal 7 langkah untuk beriman. It was 1 step. Hanya satu saja, satu langkah It was saja. look to Jesus. Hanya melihat kepada Yesus saja. And we need to be the people that know what we have in Jesus. Dan kita harus menjadi orang-orang yang mengerti apa yang sebenarnya kita Amen. miliki di dalam Yesus itu. He came to give us life. Dia datang untuk memberi kita hidup. He became the life-giving spirit. Ia menjadi roh yang memberi hidup. And Jesus lived, he is eternal life. Dia sendiri, Tuhan Yesus itu hidup, dan dia sendiri adalah hidup yang kekal itu. We see that in 1 John 1. Kita lihat itu di dalam 1 Yohanes 1. 1 John 1, John is trying to describe this life that they were seeing every day when they walked with Jesus. Jadi Yohanes ingin memberikan suatu gambaran mengenai kehidupan yang setiap hari dia lihat waktu dia berjalan bersama dengan Yesus. I'm going to try to read the verses. Saya ingin mencoba untuk membaca ayat-ayat itu. I usually want to start talking about them. Biasanya saya langsung mau bicara tentang So hal we itu. will see. Kita akan lihat. But that which was from the beginning, Jadi dari sejak semula, this is 1 John 1, starting in verse 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. That which was from the beginning, which we have heard, Jadi dari apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, and we've seen with our eyes, yang kami lihat dengan mata kami, we've looked upon, and our hands have handled, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, concerning the word of life. mengenai firman yang hidup. And this life was manifested. Dan itulah yang hidup ini telah dinyatakan, And we have seen and bear witness, dan kami telah menjadi saksi, and we declare to you this eternal life dan which kami was with the Father, dan kami akan menyatakan kepadamu mengenai hidup yang kekal itu, and was manifested to us. yang sudah dinyatakan kepada kami. So they were seeing this eternal life manifested. Jadi mereka melihat bahwa hidup yang kekal itu sudah dinyatakan. Now, John 3:16 tells us about eternal life. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, juga berbicara mengenai hidup yang kekal itu. We were given eternal life. Kita diberi hidup yang kekal. And John is saying we were seeing eternal life. Lalu Yohanes itu mengatakan kami melihat hidup yang kekal itu. They were watching this life that Jesus lived. Mereka menyaksikan kehidupan yang sudah dihidupi oleh Tuhan Yesus. He was unlike anyone they had ever known. Tuhan Yesus itu tidak seperti siapapun yang pernah mereka kenal. And he was turning their thinking upside down every day. Mereka mengubah pikiran mereka, memutarbalikkan pemikiran mereka setiap hari. He was opening up the scriptures to them, giving them understanding. Dia membuka firman-firman setiap hari dan memberi mereka pengertian-pengertian. But the life that he lived Tetapi kehidupan yang dia hidupi was something that he was going to give us. adalah sesuatu yang dia akan berikan kepada kita. You know, when we think of Jesus, Jesus walked on the impossible. Yesus berjalan dan melakukan mujizat-mujizat yang tidak mungkin. Jesus was overcoming everything that came against him as a lamb. Yesus memenangkan semua hal yang datang kepadanya seperti seorang domba. Jesus was the Lamb of God. Dia adalah domba Allah. He had a lamb nature. Dia memiliki
sifat-sifat seperti domba. and he was overcoming everything. Dan dia mengalahkan segala sesuatu. He served one will. Dia melayani dengan satu kehendak. Every moment, every day, he Setiap pleased the hari, Father. setiap hari, itu setiap waktu dia hanya ingin menyenangkan Bapaknya. He served one will. Dia hanya mempunyai satu kehendak saja. He showed us how to love enemies. Dia juga menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi musuh. Everything we saw in him, Apa saja yang kita lihat di dalam dia, he wants to work in us. dia ingin melakukannya di dalam diri kita. He wants to be that in us. Dia ingin sekali bahwa hal-hal itu terjadi di dalam diri kita. He lives in me to be my victory. Jadi dia itu hidup di dalam saya supaya dia itu menjadi kemenangan saya. I cannot live a victorious Christian life by myself. Dengan diri saya sendiri saya tidak bisa hidup kekristenan yang penuh dengan kemenangan. I can read about it in the scriptures, Saya bisa membacanya di dalam firman, but if I try to do it in my own strength, it does not work. tetapi kalau saya melakukannya dengan kekuatan saya sendiri itu tidak akan berhasil. I may look good for a while, Mungkin saya kelihatan baik untuk sementara saja, but then it always falls through. tetapi kemudian langsung tidak berhasil. He is my victory. Tuhan Yesuslah kemenangan saya. Amen. Amin. I need to let him live through me. Saya harus membiarkan dia hidup melalui saya. I need to be like him and serve one will. Saya harus seperti dia, yaitu melayani dengan satu kehendak saja. I need to always be asking the question, Lord, Father, what are you saying? What are you doing? Saya harus selalu menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? I'm not supposed to be judging what's happening around me by what I think and what I figure out. Saya tidak akan menghakimi apa yang ada di dalam sekeliling saya dengan apa yang saya pikirkan atau apa yang saya perkirakan. I need to always be saying, Father, what are you doing? Saya harus selalu menanyakan kepada Bapa, apa yang Tuhan lakukan? Father, what do you want? Apa yang engkau inginkan, Bapa? And I will find when I start asking him, I will find within myself a divine response. Dan waktu saya menanyakan kepada Bapa itu, rupanya di dalam hati saya selalu ada respon ilahi. Christ in me is going to make known the will of the Father. Dan Kristus yang ada di dalam saya itu akan memberitahu saya apa kehendak Tuhan. We are a blessed people. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Amen. We are different than anybody on the earth. Kita berbeda dengan siapapun juga di bumi ini. We have the answer living inside of us. Kita memiliki jawaban yang hidup di dalam hati kita. We have God working in us all the time. Kita punya Tuhan yang bekerja di dalam diri kita setiap saat. And he lives in me to show me to be that victorious life. Jadi dia itu hidup di dalam saya supaya saya bisa mengalami menjadi hidup yang penuh kemenangan itu. One of the things that Pastor shared with us one day, he said, you can find Jesus on every page of the Bible. Jadi satu saat yang pendeta saya sampaikan kepada saya, kamu bisa menemukan Yesus di dalam setiap halaman dari Alkitab itu. And I immediately thought, well, what about the Old Testament? Lalu saya bilang, kenapa? Bagaimana dengan perjanjian lama? Every page of the Bible. Setiap halaman Alkitab. And I was actually in the Philippines. I was visiting a Bible school. Saya di Filipina, saya mengunjungi sebuah sekolah Alkitab. And I was reading in the scriptures. Saya membaca dari Alkitab. And I read in Luke on the road to Emmaus. Dan saya membaca mengenai di kitab Lukas mengenai orang yang berjalan ke Emmaus. You know, these men were so sad because the Messiah, they thought he was the Messiah and Jadi he had orang- been crucified. Jadi dua orang ini sangat sedih karena apa yang siap mereka pikirkan Kristus itu ternyata sudah mati dan disalibkan.
And Jesus was asking them why they were so sad. Lalu Yesus waktu itu berjalan dengan mereka dan bertanya, mengapa kalian begitu sedih? And then he says, I was not going to use this scripture, so I'm not remembering the chapter. Y'all have to tell me. Chapter Di Lukas, 24? ya, Lukas pasal yang ke-24. Luke 24, Lukas 24, somewhere in the middle. 25? 20, Yes, 26. Yeah. 27 is the one I'm going to read. 27 adalah bagian yang akan saya baca. 24 ayat 27. This is what Jesus said. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Beginning at Moses, which is Genesis, Mulai dari Musa, yaitu kitab Kejadian, and all the prophets, dan semua nabi-nabi so that gets us to Malachi, sampai Maleaki, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. dia menjelaskan kepada mereka semua hal mengenai Yesus di dalam kitab-kitab itu. And later in the chapter, he even talks about the Psalms. Lalu kemudian dia juga berbicara mengenai di kitab Mazmur. But Jesus was saying it's all about me. Tuhan Yesus katakan semuanya itu tentang saya. And I want to encourage you to open up your scriptures and to begin looking for Jesus. Jadi saya ingin mendorong saudara untuk waktu saudara itu membaca Alkitab, mulai mencari mengenai hal-hal tentang Yesus di situ. I'm going to close with this scripture. Saya akan menutup dengan firman ini. In John 17:3, Yohanes 17 ayat yang ketiga, no, that's where Jesus is praying to the Father. waktu Yesus berdoa kepada Bapa, And he says, this is eternal life, inilah hidup yang kekal itu, that they may know you, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, the only true God, satu-satunya Allah yang benar, and Jesus Christ whom you've sent. dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. This is eternal life. Ini adalah hidup yang kekal itu. If you want to live eternal life, Kalau saudara ingin hidup kekal, you've been given eternal life. saudara sudah diberikan hidup yang kekal If itu. you want to live it, Saudara ingin hidup di dalam hidup yang kekal itu. know Jesus. Get to Kenallah know, Yesus, kenallah get to know Yesus. Jesus. Jadi kenallah Yesus saja. Who he is for you, what he's done for you, Siapa dia dan apa yang sudah dia lakukan buat saudara. and it will change your life. Itu akan mengubah hidup saudara. Amen. Amin. Amen. God bless you. Tuhan memberkati.